Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, mahasiswi Universitas Ibnu Khaldun Bogor, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tafsir tahlili Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah tafsir tahlili juz 26 sampai juz 30 yang diampu oleh Dr. Mukhrij Sidki. Teman-teman yang dirahmati Allah, Quran Surah Al-Hujurat ini itu merupakan salah satu surah yang banyak membahas tentang adab dan etika sosial dalam Islam. Pada ayat 12 ini, Allah SWT mengingatkan orang-orang beriman untuk menjaga hati dan lisan, khususnya dari sikap berburuk sangka, mencari aib, dan menggunjing sesama. Nah, ayat ini teman-teman itu menunjukkan bahwa Islam itu tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, akan tetapi juga mengatur hubungan antara manusia sesama manusia. Hal ini tentu teman-teman untuk menjaga kehormatan, persaudaraan, dan keharmonisan dalam kehidupan sosial. Baik teman-teman, mari kita baca teks dan terjemah daripada surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Yang artinya teman-teman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Teman-teman, ayat ini dimulai dengan seruan kepada orang-orang beriman yang menunjukkan bahwa perintah ini sangat penting dan berkaitan dengan kualitas keimanan seseorang, di mana Allah memerintahkan untuk menjauhi banyak prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Baik teman-teman, kita pindah pada pembahasan mufradat. Pada lafaz ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu, kata ijtanibu di sini itu berarti menjauhi secara total. Itu berarti teman-teman tidak hanya menghindari gitu ya, tetapi benar-benar mengambil jarak, menjauh secara total dari hal tersebut. Kemudian adzan, kata adzan di sini itu berarti prasangka, di mana prasangka itu adalah sesuatu antara yakin dan tidak. Jadi belum ada kebenaran akan hal itu gitu. Nah, adzan di sini itu tidak selamanya buruk ya. Ada yang hukumnya wajib, kemudian haram, ada yang dianjurkan dan ada yang. Kemudian kata wala tajassasu di sini itu berarti janganlah kalian mencari aib-aib atau mencari-cari aib orang lain gitu ya. Kemudian wala yaghtab itu artinya jangan menggunjing atau jangan ghibah. Ghibah di sini itu adalah membicarakan keburukan orang lain meskipun keburukan itu benar ada pada orang tersebut. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan balaghah dari sisi balaghah. Dalam ayat ini Allah itu menggunakan perumpamaan yang sangat kuat, yaitu ghibah itu diupamakan seperti memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati gitu ya. Orang normal itu tidak akan mungkin mau memakan bangkai saudaranya sendiri teman-teman. Ini menunjukkan betapa menjijikannya ghibah dan betapa kerasnya larangan tersebut teman-teman. Oke teman-teman, kita pindah pada pembahasan munasabah, di mana ayat 12 ini teman-teman adalah lanjutan adab dan etika sosial ya dari surah yang sama pada ayat 11 teman-teman.
Di mana ayat 11 ini Allah melarang seseorang untuk menghina gitu ya. Kemudian dilanjut dengan ayat 12 ini di mana Allah melarang untuk suudzon, tajassus, dan ghibah. Jadi ayat 11 dan 12 ini adalah merupakan rangkaian etika dan adab dalam kehidupan sosial, teman-teman. Selanjutnya kita pindah pada asbabun nuzul, di mana ayat ini turun terkait dengan Salman Al-Farisi, di mana ketika Salman Al-Farisi ini makan kemudian tidur pulas. Kemudian dibicarakan oleh seseorang terkait kebiasaan makan dan tidurnya ini, teman-teman. Ini tuh menunjukkan ya bahwa hal sesepele membicarakan kebiasaan makan dan tidur seseorang itu juga termasuk ghibah, teman-teman. Baik, kita masuk pada uraian tafsir, teman-teman. Dalam Al-Hujurat ayat 12 ini, Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk menjauhi banyak prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa, teman-teman. Khususnya berburuk sangka kepada sesama mukmin yang secara zahir dia baik gitu ya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian di ayat ini juga dilarang untuk melakukan perbuatan tajassus, yaitu mencari-cari aib dan rahasia orang lain. Karena itu dapat merusak ya kehormatan dan ketenangan sosial. Kemudian daripada itu Allah juga melarang perbuatan ghibah, teman-teman, yaitu membicarakan keburukan orang lain meskipun itu benar. Yang Allah umpamakan itu seperti memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Ini tuh adalah bentuk penegasan ya betapa buruk dan menjijikannya perbuatan tersebut. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan untuk bertakwa dan membuka pintu taubat. Ini tuh menunjukkan bahwa siapapun yang pernah terjatuh pada perbuatan ini itu masih bisa kembali dan memperbaiki diri, teman-teman. Baik, kita pindah pada pembahasan sisi i'rab, teman-teman. Surah Al-Hujurat ayat 12 ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, di mana terdapat ya nida, yakni seruan kepada orang-orang beriman. Kemudian ijtanibu katsiran minadh-dhann, itu ijtanibu di sini sebagai fi'il amar, yang itu menunjukkan perintah tegas akan larangan tersebut. Kemudian pada bagian inna ba'dadh-dhanni itsm, itu terdapat taukid ya, yakni inna sebagai taukid, sebagai penegasan bahwa sebagian dari prasangka itu benar-benar dosa. Kemudian ada juga bentuk istifham ya, terdapat bentuk istifham pada kata ayuhibbu ahadukum. Akan tetapi di sini bukan sebagai ini istifham untuk bertanya ya, akan tetapi di sini merupakan penegasan gitu bahwa siapa yang mau, siapa yang suka memakan daging saudaranya sendiri, orang-orang normal tidak akan ada yang suka gitu. Jadi teman-teman, dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ini Allah mengharamkan 3 perkara. Yang pertama yaitu suudzon, kemudian yang kedua tajassus, dan yang ketiga yaitu ghibah. Adapun macam-macam dzon di sini itu ada yang wajib, ada yang haram, ada yang dianjurkan, dan ada juga yang mubah. Sekarang kita masuk pada pembahasan macam-macam dzon. Macam-macam dzon itu ada yang wajib, ada yang haram, ada yang dianjurkan, dan ada yang mubah. Yang wajib di sini adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang-orang beriman yang secara zahir dia baik. Ini berdasarkan hadis qudsi bahwa Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kemudian ada hadis lain juga yang menjelaskan bahwa seorang muslim janganlah meninggal seorang muslim kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Ada juga hadis lain yang menjelaskan bahwa berprasangka baik kepada sesama itu adalah ibadah. Kemudian dzan yang kedua yaitu yang diharamkan, yakni berburuk sangka kepada Allah dan sesama mukmin. Ini berdasarkan hadis marfu yang menjelaskan bahwa Allah mengharamkan dari seorang muslim darahnya, kehormatannya, dan berburuk sangka kepadanya, kecuali kepada orang-orang mukmin yang secara terang-terangan menunjukkan keburukannya.
Kemudian yang ketiga yaitu dzan yang dianjurkan, yakni berbaik sangka kepada sesama muslim. Dan juga dianjurkan berburuk sangka kepada orang-orang yang jelas kefasikannya, hal ini untuk kewaspadaan. Kemudian yang keempat yaitu dzan yang mubah, yang dibolehkan, seperti yaitu pada saat ijtihad suatu hukum, yaitu pada pengambilan kesimpulan hukum-hukum syariat yang sifatnya furu'iyah dan praktis gitu. Kemudian ghibah teman-teman itu adalah membicarakan keburukan orang lain meskipun keburukan itu benar ada pada dirinya. Nah, di sini ada 3 kategori, yakni ghibah, ifk, dan buhtan. Ghibah di sini itu membicarakan orang lain berdasarkan fakta yang ada pada dirinya. Sedangkan ifk itu adalah membicarakan orang lain hanya berdasarkan informasi yang masuk pada telinga kita. Kemudian yang ketiga yaitu buhtan, di sini membicarakan orang lain tidak berdasarkan fakta yang ada pada diri orang tersebut. Nah, ghibah atau membicarakan orang lain di sini itu diharamkan, yakni ulama sepakat akan keharaman ghibah tersebut. Kemudian kita membahas tentang tajasus. Tajasus di sini adalah mencari-cari aib atau rahasia orang lain, dan ini merupakan dosa besar karena melanggar privasi dan kehormatan seseorang. Jadi ijma ulama itu sepakat bahwa perbuatan ghibah itu diharamkan, dan barang siapa yang sudah terlanjur ghibah maka wajib bertaubat. Akan tetapi di sini ada beberapa kondisi ghibah yang dibolehkan. Yang pertama yaitu mengadukan kezaliman. Jadi orang yang dizalimi itu boleh mengadu kepada hakim untuk menghilangkan kezaliman yang dialaminya. Kemudian yang kedua yaitu untuk meminta bantuan. Jadi orang itu boleh meminta pertolongan untuk menghilangkan kemungkaran kepada seseorang yang dirasa mampu untuk menghilangkan atau mengubah kemungkaran tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu boleh untuk meminta fatwa. Contohnya misalkan ada seorang yang mengatakan kepada mufti bahwa si fulan telah menzalimiku begini dan begini. Lalu solusi apa agar aku bisa mendapatkan hakku? Maka itu boleh gitu. Terus kemudian yang keempat yaitu untuk mewaspadai atau mengingatkan diri dari orang fasik, Ini untuk waspada terhadap orang fasik. Jadi boleh membicarakan keburukan orang fasik tersebut untuk waspada gitu. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabari bahwa bicarakanlah orang-orang fasik sebagaimana apa yang ada pada dirinya agar orang-orang waspada terhadapnya. Terus kemudian yang kelima yaitu untuk menjaga dari bahaya atau mewaspadai dari bahaya yang berskala luas. Contohnya misalkan membeberkan sisi-sisi kelemahan yang ada pada para saksi, para perawi, para penulis kitab, dan para mufti. Atau misalkan memberikan masukan kepada laki-laki peminang tentang perempuan yang dipinangnya ataupun sebaliknya gitu. Nah, kemudian yang keenam yaitu mengidentifikasi julukan yang sudah terlanjur populer gitu. Jika misalkan orang tersebut tidak dikenali kecuali dengan julukan tersebut. Sekarang kita pindah pada pembahasan hikmah dari surah Al-Hujurat ayat 12 ini. Hikmah yang pertama yaitu menjaga kehormatan. Jadi larangan tajassus, larangan ghibah, larangan suudzon itu menunjukkan bahwa Islam itu sangat menjaga kehormatan setiap individu. Jadi kehormatan manusia itu tidak hanya dilakukan dengan tindakan fisik, akan tetapi juga dengan menjaga lisan dan menjaga hati. Jadi dengan tidak berprasangka buruk kepada orang lain, dengan tidak tajassus dan ghibah, maka insyaallah kehormatan manusia akan tetap terjaga. Kemudian yang kedua yaitu menjaga persaudaraan, di mana ghibah, tajassus dan suudzon itu dapat merusak
tatanan sosial, dapat merusak keharmonisan sosial. Sehingga dengan tidak melakukan 3 perbuatan tersebut, maka akan tercipta ukhuwah Islamiyah yang kuat dan tidak mudah retak. Kemudian yang ketiga yaitu mencegah konflik, di mana banyak konflik itu berawal dari prasangka buruk, gosip, dan penyebaran aib. Sehingga dengan tidak melakukan larangan dalam ayat ini, maka insya Allah akan terhindar dari kesalahpahaman dan permusuhan, sehingga akan tercipta kehidupan sosial yang rukun dan harmonis. Jadi kesimpulannya teman-teman, Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 ini itu menegaskan larangan berburuk sangka, mencari-cari aib orang lain, dan menggunjing sesama. Kenapa? Karena perbuatan tersebut itu dapat merusak kehormatan dan persaudaraan. Dan Islam itu mengajarkan kepada kita untuk menjaga hati dengan berbaik sangka kepada orang lain dan menjaga lisan dari perkataan yang bisa menyakiti hati orang lain. Baik teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan terkhususnya buat aku pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.